Amazing grace, anugerah yang ajaib. Ya Tuhan, itulah kehidupan kami. Harusnya kami binasa di dalam dosa. Kami berjalan di dalam kegelapan. Namun oleh karena anugerah-Mu, mata hati kami yang buta Kau culikkan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini Tuhan, oleh karena ada tuntunan dari Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak sendiri di dalam dunia ini, karena ada Engkau beserta dengan kami. Dan ada komunitas orang percaya yang Tuhan titipkan, yang Tuhan tempatkan kami di mana kami berada. Hari ini Tuhan, kiranya melalui perenungan akan firman-Mu kami boleh belajar sebagai satu komunitas yang saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Menjalani kehidupan ini tidak sendiri, karena ada gereja Tuhan yang menjadi saudara seiman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu sekalian di minggu kedua bulan Januari 2025. Artinya saya masih boleh mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita yang ada di tempat ini. Ada sebagian mungkin sudah saya salami, tapi ada yang nggak sempat disalami. Ya, jadi lewat mimbar ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita memasuki tahun 2025 ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh kemampuan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara soal tahun 2025, rasanya tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Ketika kita memasuki tahun 2025, kita melihat kondisi di dunia peperangan masih terjadi. Perang Rusia dan Ukraina itu sudah 3 tahun, belum berhenti-berhenti. Belum lagi konflik Hamas dengan Israel yang masih belum ada penyelesaiannya. Belum lagi isu kenaikan pajak, untung nggak jadi naik ya. Tulisannya aja naik, tapi nominalnya katanya nggak naik, saya nggak tahu ya. Rupanya memang tahun 2025 ini kita masuki dengan penuh tantangan. Oleh karena itu kita tidak dapat berjalan sendiri Bapak Ibu sekalian. Minggu yang lalu Pendeta Roni mengajak kita untuk merenungkan satu tema walking with God. Artinya kita melalui tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Meminta pimpinan daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema. Kita menggumulkan satu tema yaitu walking with my church. Berjalan bersama dengan gerejaku. Kalau tadi kita berjalan dengan Allah kita, sekarang kita berjalan dengan komunitas kita sebagai orang percaya. Dan nanti minggu depan, penginjil Hendrikus akan mengajak kita merenungkan juga bagaimana kita boleh melangkah, berjalan bersama dengan keluarga, walking with my family. Dan di akhir bulan Januari, kita akan menyimpulkan itu semua dengan satu tema walk to the end. Artinya kita bisa mengakhiri semuanya. Oleh karena ada penyertaan Tuhan, oleh karena ada gereja Tuhan yang menopang, dan oleh karena kita berjalan bersama dengan keluarga kita. Dan kiranya melalui khotbah pada bulan ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan untuk memulai tahun 2025 ini dengan penuh semangat dan sukacita. Karena ada Tuhan beserta kita, ada saudara-saudara yang bersama dengan kita dan keluarga yang menopang kita.
Mari Bapak Ibu kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Ini adalah salah satu ayat favorit saya senang dengan bagian ini. Mari Bapak Ibu kita boleh membacanya dengan bertanggapan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, ayat 41, Bapak Ibu yang genap. Demikian kita akan membacanya sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya ke-41 sampai ayatnya ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayatnya ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, orang Jawa punya bahasa yang demikian. Ya. Mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Yang dari Jawa tahu ya. Makan gak makan, yang penting kumpul bersama. Mungkin karena filsafat ini gitu ya, karena pandangan ini, maka jarang orang Jawa yang merantau. Ya. Kalaupun merantau, mereka nggak mau merantau sendirian, sekeluarga diajak. Ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat ada orang-orang kelompok komunitas orang Jawa, biasanya itu mereka sekeluarga pindah ke sana. Ya. Karena bagi mereka berkumpul dengan keluarga itu adalah hal yang paling penting. Boleh kekurangan makanan, tetapi yang penting boleh bertemu, berkumpul dengan keluarga. Nah, bagaimana dengan orang Tionghoa? Ya. Ini menurut saya ya, menurut saya. Ya. Kalau orang Tionghoa ini gini ya, kumpul gak kumpul yang penting makan. Benar gak? Buktinya apa? Buktinya kita ada di sini. Ya. Nenek moyang kita ya meninggalkan tanah leluhur. Ya. Kenapa? Di situ ada perang, enggak ada makan. Ya. Ya udahlah ditinggal keluarganya datang ke sini. Supaya apa? Supaya bisa makan. Ada yang bisa dibawa ke sini, ada yang enggak bisa dibawa ke sini ya. Begitulah. Karena buat orang Tionghoa, ya, kesejahteraan keluarga itu lebih penting daripada ngumpul dengan keluarga. Nah, pertanyaannya kalau gereja gimana ya? Nah, kalau gereja gimana? Hah? Kalau gereja tuh ini ya. Nah, kumpul-kumpul terus makan. Coba
lihat acara apa yang di gereja kalau lagi kumpul-kumpul nggak makan. Orang tahun baruan ada 1.000 orang aja dia masih disiapin bubur. Ya, entah makan kecil atau makan besar. Ya, setiap kali kumpul pasti ada makannya. Setiap kepanitiaan pasti ada panitia konsumsi. Ini nggak boleh dicoret. Ya, karena kumpul terus makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa setiap komunitas ya itu punya prinsip dan cara hidupnya masing-masing. Ya, saya tidak mengatakan orang Jawa lebih baik daripada orang Tionghoa, ya, gereja itu lebih rohani daripada yang lain. Tetapi bahwa setiap komunitas itu memiliki prinsip dan cara hidupnya masing-masing. Dan kalau kita melihat dari bagian yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya ke-47, di situ menggambarkan cara hidup daripada gereja mula-mula sebagai satu komunitas yang saling mendukung dan berjalan bersama di dalam iman. Dan sebagai gereja Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana seperti gereja mula-mula kita akan menjadi satu komunitas yang berjalan bersama-sama. Dari bagian yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama yang kita bisa lakukan sebagai gereja Tuhan yang merupakan komunitas yang berjalan bersama adalah kita hidup bertekun dalam belajar firman Tuhan. Di ayat ke-42 di situ dituliskan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu sekalian, kata bertekun ya dalam bahasa aslinya itu adalah proskartereo. Apa maknanya? Maknanya adalah tetap setia atau terus-menerus mengabdikan diri. Jadi ketika dikatakan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam belajar firman Tuhan, artinya bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang sungguh-sungguh dengan rajin mereka mau belajar firman Tuhan. Tidak saja mereka mendengar dari apa yang diajarkan oleh para rasul, yang mungkin saat ini seperti saya berkhotbah kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka dengan sungguh-sungguh juga menggali, mendalami. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul, mereka terus ingin mendapatkan kebenaran yang sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menarik, mengapa di sini penulis daripada Kisah Para Rasul, ya, Dr. Lukas, tidak menuliskan bahwa gereja mula-mula, ya, jemaat mula-mula bertekun di dalam kitab suci. Ya. Tetapi di sini dituliskan, ya, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa ketika gereja mula-mula itu ada, Alkitab tertulis sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ada? Sudah ada tapi belum lengkap. Oleh karena apa? Oleh karena perjanjian lama, ya, yang diambil dari kitab orang-orang Yahudi itu sudah ada. Ya. Namun kitab perjanjian baru itu belum ditulis. Oleh karena itulah jemaat mula-mula mereka mendengar pengajaran daripada para rasul. Dan apakah pengajaran daripada para rasul? Ya, para rasul adalah orang pertama yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya, ya, ketika dikatakan di sini jemaat mula-mula adalah jemaat yang belajar
ya, dari pengajaran para rasul, sesungguhnya mereka belajar tentang firman Tuhan. Dan mereka mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena para rasul telah mendengar firman itu bersabda. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan mereka mendengarnya. Dan sebagian orang mencatatnya supaya apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu bisa diajarkan kepada generasi berikutnya. Dan itulah yang menjadi wahyu Tuhan, yang menjadi Alkitab Perjanjian Baru yang kita baca pada saat ini. Sekalipun Alkitab tertulis belum lengkap, para jemaat mula-mula itu rajin, tekun mempelajari akan firman Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu apa ini? Ada yang tahu nggak ini apa? Kurang jelas ya. Saya bawa di sini ya. Nih ya. Ini renungan harian GKI Anugerah. Ya. Bapak Ibu tahu sudah berapa tahun kita punya renungan harian ini? Ya, saya bongkar-bongkar file saya. Pertama kali GKI Anugerah menulis renungan harian sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi sifatnya opsional atau event. Kalau ada Paskah, ada Natal, terus bikin renungan harian. Tetapi renungan harian yang ditulis sepanjang tahun itu dimulai dari 2012. Artinya sudah berapa tahun? 12 tahun ya, karena 2025 kan baru mulai. Ya. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak yang membaca buku ini ya. Karena ini bentuknya tertulis. Buat orang sekarang baca di beginian mah agak susah ya, anak-anak sekarang. Ya, mereka suka sesuatu yang lebih mobile, lebih gampang dibawa. Ada yang tahu bahwa sesungguhnya renungan harian kita itu tidak hanya dicetak begini. Ya. Ada yang ini nih. Ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan e-warta, setiap minggu ada ya renungan harian selama seminggu. Ya. Dan kemudian apa lagi? Ya. Orang sekarang katanya minat bacanya kurang, ya, atau kemampuan membacanya ya waktu untuk membacanya kurang. Gereja sudah menyediakan yang ini, versi audionya dalam Spotify. Ya. Ada Instagramnya juga. Cukup lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma ya, selama 12 tahun ini ya, gereja belum tahu seberapa banyak Bapak Ibu membacanya, merenungkannya. Ya. Berapa banyak yang memanfaatkannya. Atau adakah Bapak Ibu tahu ada platform-platform yang dipakai untuk boleh menyebarkan akan renungan harian ini. Maka mulai minggu ini ya, majelis akan mengadakan survei tentang pembacaan renungan harian. Mengapa gereja menyediakan renungan harian? Karena para majelis hamba-hamba Tuhan ingin mendorong setiap jemaat untuk boleh memiliki kehidupan yang belajar firman Tuhan, menekuni firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Dan nanti ada survei yang akan dilakukan, lebih lengkapnya ada di ABS. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika gereja sudah menyediakan bahan-bahan untuk merenungkan akan firman-Nya,
Atau Bapak Ibu sekalian ada preferensi yang lain? Sebenarnya banyak sekali bahan-bahan yang ada untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Di internet ada bahan-bahan yang gratis. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita bertekun di dalam belajar firman Tuhan? Tidak hanya kita mendengarkannya lewat khotbah-khotbah yang ada, tetapi secara mandiri kita merenungkannya, mempelajarinya. Kalau jemaat mula-mula saja mereka belum punya Alkitab yang lengkap, mereka sudah bertekun di dalam belajar firman Tuhan, apalagi kita yang Alkitab seri tertulisnya sudah lengkap, banyak fasilitas yang kita miliki. Ada keinginan hati kita untuk menekuni akan firman-Nya siang dan malam. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari gereja mula-mula, bagaimana sebagai sebuah komunitas yang berjalan bersama, kita hidup bertekun di dalam persekutuan dan di dalam doa. Di ayat ke-42 masih dituliskan di sana, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan di dalam persekutuan. Ya, ada kata persekutuan di situ. Dan kemudian di situ dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Kata persekutuan, ya, itu diambil dari bahasa Yunani yaitu koinonia, bahasa yang mungkin kata-kata yang mungkin sering kita dengar, ya, yang artinya adalah berbagi hidup bersama. Maknanya adalah bahwa sebagai satu komunitas kita bersekutu, kita hidup bersama karena kita memerlukan akan orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri. Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini sebagai sebuah komunitas. Bukan sebagai satu pribadi individu yang tidak memerlukan orang lain, tetapi justru kita memerlukan orang lain supaya kita boleh mengalami pertumbuhan. Dan kemudian di situ dikatakan memecah roti. Bapak Ibu sekalian, memecah roti ini bisa diartikan dalam beberapa makna. Makna yang pertama adalah memecah roti itu maknanya adalah berbagi. Ya, saling satu dengan yang lainnya. Kalau zaman pemuda dulu ada namanya perjamuan kasih. Apa itu perjamuan kasih? Masing-masing bawa makanan sendiri, ya. Bahasa sekarang itu potluck gitu ya. Nanti setelah ada, ya, setelah kumpul makanannya dibagi satu dengan yang lainnya, mengicipin makanan orang lain. Ya. Itu makna memecah roti. Ya. Yang pertama. Tetapi memecah roti itu juga bisa bermakna perjamuan kudus. Seperti yang akan kita lakukan pada hari ini. Sesungguhnya perjamuan kudus kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ketika Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Dan sesungguhnya perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa oleh karena kematian Kristus dan kebangkitannya, kita mendapatkan persekutuan di dalam Dia. Perjamuan kudus adalah lambang persekutuan kita dengan Allah dan juga persekutuan kita dengan sesama kita. Dan di situ kita boleh melihat tidak hanya mereka bertekun di dalam persekutuan dilakukan dengan memecah roti, tetapi juga mereka bertekun di dalam doa. Doa di sini adalah sarana bagi kita untuk bersekutu dengan Allah. Bukankah doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Allah. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Kalau kita mau mengenal orang lebih dalam, ya, kita berbicara dengan Dia, kita berkomunikasi dengan Dia. Demikian halnya dengan kita. Dan ketika kita berkomunikasi, mengenal orang itu, kita semakin dekat, semakin ada persekutuan di antara kita. Berdoa secara pribadi
kita lakukan sebagai persekutuan kita dengan Allah. Tetapi secara komunal, doa bisa kita lakukan juga sebagai satu persekutuan, di mana sebagai satu komunitas kita belajar untuk berdoa dan kita belajar untuk berkomunikasi dengan Allah. Menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan tidak hanya pribadi tetapi kebutuhan daripada komunitas kita. Dan kemudian di ayatnya yang ke-46 ya, di situ dituliskan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Di sini katakan tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bait Allah ini melambangkan persekutuan secara vertikal, persekutuan antara kita dengan Allah. Dan ini kita wujudkan di dalam ibadah seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan selain mereka berkumpul tiap hari di bait Allah, para jemaat mula-mula, di situ dikatakan mereka memecah roti di rumah masing-masing. Rumah itu melambangkan pribadi lepas pribadi, artinya apa? Mereka bergiliran satu dengan yang lainnya. Dan disinilah terjadi persekutuan secara horizontal. Persekutuan dengan sesama kita. Yang mungkin kita wujudkan saat ini dengan persekutuan. Ya, di dalam komunitas KW mungkin gitu ya, ada Cialing atau komunitas-komunitas yang lain, atau juga dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang kita sebut dengan komit. Dan jika kita melihat bagaimana GKI Anugerah mewujudkan kesatuan di dalam persekutuan dan di dalam doa. Ya. Kita mengadakan ibadah setiap minggu. Sebelum pandemi kita melaksanakan ibadah secara onsite. Tapi pandemi memaksa kita melakukannya secara online. Dan kemudian ketika suasana sudah lebih baik, ada ibadah online, ada ibadah onsite, tetapi ada juga ibadah online. Ada sebagian orang yang mengatakan ada baiknya kita tutup ibadah online kita supaya orang kembali lagi ke gereja. Ya. Itu pemikiran yang baik. Namun Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ketika ada ibadah online, itu membantu rekan-rekan kita yang sakit, rekan-rekan kita yang lanjut usia. Jadi kalau nggak sakit, ya, dan belum lanjut usia masih bisa jalan, jangan ibadah online, ya. Yang online dengar ya, datang di gereja. Ya, karena ibadah itu bukan hanya kita dengan Allah. Kebaktian hari Minggu bukan hanya kita dengan Allah, tetapi dengan teman-teman, saudara-saudara kita seiman yang di sini. Kemudian yang ada di sini jangan sebelum doa pembukaan, sesudah doa pembukaan baru datang, sebelum doa berkat, saya lihat sudah ada yang seliwar-seliwar. Mau pulang duluan. Ngapain datang ke sini kalau nggak ada persekutuan dengan saudara-saudara seiman? Datanglah. Walaupun mungkin semenit, 2 menit, sapalah satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya ya, ibadah kita lakukan untuk Allah dan juga kita bagikan dengan sesama. Yang pertama kita melakukannya dengan ibadah setiap minggu. Itu usaha atau cara GKI Anugerah melakukan persekutuan dan doa. Mulai saya lupa ya, 2 tahun lalu atau tahun lalu ya, kita ada yang namanya pojok doa. Setiap minggu jika ada jemaat yang punya pergumulan, ya, yang perlu didoakan, silakan kumpul di pojok doa.
Belakangan ini yang datang rada sedikit. Saya nggak tahu apakah malu atau apa gitu. Ada yang bilang malu dilihatin orang perlu doa. Lah, didoakan kok malu? Ya. Doa itu ada kekuatan daripada Tuhan. Mengapa kita harus malu? Ada orang-orang yang mau menopang kita dengan doa. Kalau ada yang pergumulan, silakan datang ke pojok doa. Ada orang-orang yang akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Kita ada MPW, ya, Midweek Prayer and Worship, setiap Selasa pertama. Ya. Ini dilakukan secara hybrid. Artinya apa? Artinya ada yang onsite dan ada yang online. Ada yang bertanya, kenapa sih masih online? Harusnya kan onsite aja. Bapak Ibu sekalian, ternyata di antara jemaat kita, ya, yang usianya sudah lanjut, bahkan sedang sakit, ketika doa online dia hadir. Ada yang berbaring di ranjang rumah sakit, ada persekutuan doa, dia ikut. Ya. Itulah sebabnya, sekalipun mungkin ya kelihatannya kenapa ya masih harus online, itu kita sediakan. Bagi yang bisa datang onsite, datanglah onsite. Ya. Sekali lagi yang online itu buat yang sakit dan tua, ya, senior. Sediakan ada MPW supaya kita bisa berdoa untuk pergumulan gereja, pergumulan jemaat, buat bangsa dan negara kita. Selain MPW, masih ada MPD online, itu di Selasa-Selasa berikutnya. Dan setiap Sabtu pagi, itu ada doa pagi online. Saya mau tanya, ada nggak yang nggak tahu bahwa gereja kita nggak punya ini semua? Ada nggak yang nggak tahu? Bapak Ibu tahu nggak? Yang tahu kita punya ini semua angkat tangan? Yang nggak angkat tangan saya bingung kenapa ya? Bingung ya? Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Kita semua tahu bahwa gereja kita kebaktian ada, pojok doa ada untuk yang di KU1 ya, MPW ada, MPD online ada, doa pagi online ada. Bapak Ibu sekalian, saya sudah 17 tahun melayani di GKI Anugerah. Dan sepanjang saya melayani di GKI Anugerah, salah satu yang saya prihatin adalah semangat doa di GKI Anugerah. Ketika awal-awal saya datang melayani di GKI Anugerah, salah satu tugas pertama saya adalah mengkoordinir persekutuan doa hari Selasa. MPD, malam puji dan doa. Dan sepanjang 17 tahun itu, ya, setahu saya, kita nggak pernah ada doa itu sampai 100 orang. Pernah satu masa, MPD bisa menjadi 100 orang, bahkan mungkin lebih. Tetapi alasannya bukan karena doa, alasannya karena ada makanan di sana. Sebelum MPD makan, sesudah MPD makan, makanannya enak-enak lagi. Banyak orang yang mau datang. Tujuannya bukan berdoa, tujuannya perut. Dan Bapak Ibu sekalian, makin miris ketika pandemi terjadi. Saya mendengar teman-teman saya yang melayani di gereja-gereja yang lain ketika pandemi, persekutuan doa mereka yang dilakukan secara online tiba-tiba meledak. Dulunya yang puluhan menjadi ratusan. Kenapa? Orang nggak perlu susah-susah, dari rumah bisa ikut. Bagaimana dengan GKI Anugerah? Yang ikut MPD dan doa pagi cuma 20 orang. Kalau 20 orang artinya majelis hamba Tuhannya juga ada yang nggak ikut ya.
Dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, lebih miris lagi MPD online. Tidak lebih daripada 20 orang. Kalau Bapak Ibu lihat di situ hanya 18 orang. Padahal online loh ya. Online itu perlu susah-susah gak sih? Datang kehujanan gak sih? Enggak kok. Tapi mana buktinya? Doa pagi masih mending, ya. Kalau lagi banyak-banyaknya bisa 40 sampai 50 orang. Kalau sepi ya mungkin 30 orang, apalagi kalau musim liburan. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang miris adalah jumlah anggota GK Anugerah berapa? Berapa? Paling enggak 1000 ada kan? 1000 ada kan? Kalau cuma 18 itu berapa persen Bapak Ibu? 50 orang itu berapa persen? Ada 10%? Tidak ada. Bagaimana gereja ini mau diberkati? Doa saja susah. Saya tidak mengatakan bahwa doa kita sudah bisa memenuhi kebutuhan para jemaat. Persekutuan-persekutuan doa kita masih harus diperbaiki. Tetapi pertanyaannya bukan adalah bagaimana suasana daripada doa kita, tetapi hati yang mau berdoa. Biasanya kalau saya khotbah begini mulai rame nih ya, rada rame nanti. Tapi setelah sekian lama tiba-tiba sepi lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi pertanyaan kita. Kalau kita memang ingin menjadi gereja Tuhan yang saling menguatkan, berjalan bersama, salah satu caranya ada di dalam persekutuan dan di dalam doa. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa, kita tidak hanya mendoakan diri kita, tetapi kita mendoakan sesama kita. Sebagai umatnya, adakah kita bertekun di dalam persekutuan dan di dalam doa? Dan kita bersekutu secara vertikal membuat kita makin dekat kepada Allah, dan secara horizontal dekat kepada sesama. Dan hal yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana gereja sebagai komunitas yang berjalan bersama, itu adalah gereja yang hidup bertekun dengan berbagi. Di ayat ke-42 di situ dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Di sini tertulis mereka bertekun di dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul, tidak hanya mereka selalu berkumpul, tetapi mereka juga memecah roti, artinya mereka tidak hanya berkumpul, tetapi mereka juga saling berbagi. Apa yang mereka miliki, mereka bagikan kepada sesama mereka. Dan kemudian di ayat ke-46 di situ dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Apa maknanya? Gembira dan tulus hati menunjukkan ada sukacita ketika mereka menikmati persekutuan. Mereka bersukacita walaupun mereka harus berbagi. Mereka harus kehilangan apa yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang lain, tetapi mereka tetap sukacita melakukannya. Dan itu semua dilakukan dengan tulus hati, artinya tidak ada paksaan yang harus terjadi. Mereka dengan rela, sukarela saling membagi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kehidupan jemaat mula-mula yang saling berbagi ini menarik perhatian Karl Marx, ya. Dan kemudian dia coba memformulakan, ya, bagaimana komunitas itu bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, akhirnya muncullah ide atau paham komunisme. Ya. Tapi realitanya
komunisme tidak berjalan. Tiongkok yang katanya komunis tetapi ekonominya enggak komunis. Mungkin yang masih benar-benar komunis itu adalah Korea Utara. Dan kita lihat kondisi jemaatnya. Kondisi rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa komunisme gagal? Ya. Komunisme gagal oleh karena ketika mereka ingin berbagi rata, berbagi satu dengan yang lainnya, yang mereka lakukan bukan menaikkan derajat orang tetapi menurunkan derajat orang. Dan berbagi bukan dengan sukarela tetapi dengan paksaan. Saya membaca atau menonton film dokumenter kisah ketika Pol Pot, ya, pemimpin komunisme di Kamboja menguasai negeri itu. Apa yang dilakukan oleh Pol Pot? Pol Pot meminta semua orang yang ada di kota masuk ke desa. Ya. Ngapain? Jadi petani semua. Dokter, pegawai, semua jadi petani. Nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai jam tangan, semua barang-barang yang ada, aksesoris yang ada di tubuh diserahkan kepada pemerintahan pada waktu itu. Dan semua orang pakai baju warna hitam. Semua orang jadi petani. Semua orang yang nggak mau akan dibunuh. Itulah komunisme. Berbagi dengan menurunkan derajat orang. Berbagi dengan paksaan. Tidak demikian dengan gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan berbagi, kita ingin menaikkan derajat sesama kita. Kita ingin sesama kita yang kekurangan itu bisa sama-sama menikmati apa yang kita miliki. Dan itu semua dilakukan bukan dengan paksaan, tetapi oleh karena dasar kasih. Dan GKI Anugerah belajar untuk berbagi. Menurut saya ada dua cara. Yang pertama adalah melalui komit. Di dalam komit-komit kita coba berbagi, tidak hanya berbagi materi tetapi berbagi pengalaman hidup. Bagaimana hidup saya, pergumulan-pergumulan saya bersama dengan Tuhan. Ya. Saya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dan saya bagikan kepada sesama. Kadang juga ada hal-hal materi yang bisa dibagikan di komit. Ya. Hal yang kedua dilakukan adalah lewat diakonia. Ya. Saya sengaja pasang di sini supaya Bapak Ibu tahu ya, persembahan diakonia itu adalah yang warna orange dan setiap minggu kedua. Dan kalau Bapak Ibu hadir ya di dalam kebaktian tahun baru, ada kesaksian dari Ibu Gyok Nyu Chin ya, ada di atas, bahwa dia mendapatkan pertolongan, ya, dia mendapatkan support dari diakonia. Tidak hanya dari diakonia, sesungguhnya ketika masa pandemi, ya, banyak jemaat yang perlu ditolong, bidang komit melakukannya. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan belajar berbagi. Maukah kita belajar berbagi? Berbagi bukan karena terpaksa tetapi karena kasih. Mari bagikan hidup Anda dengan sesama melalui komit. Dukunglah rekan-rekan kita yang mungkin kurang beruntung. Ya. Dengan memberikan persembahan diakonia supaya mereka, anak-anak yang mungkin sebenarnya punya peluang untuk bersekolah, mereka mendapatkan kesempatan lebih baik untuk bersekolah. Dan hal yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana komunitas gereja Tuhan boleh berjalan bersama-sama adalah dengan hidup bertekun dalam bersaksi. Di sini dikatakan mereka disukai semua orang tiap-tiap hari. Ya. Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Dengan mereka bertekun di dalam belajar firman Tuhan, di dalam doa dan di dalam berbagi. Rupanya ini menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Dan oleh karena kesaksian itu, karena hidup mereka dilandasi oleh kasih, Bapak Ibu sekalian, itu menarik banyak orang
untuk datang dan percaya kepada Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita, adakah hidup kita membuat orang tertarik kepada Kristus? Atau justru kita membuat orang lain menolak Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita? Agustinus, seorang bapak gereja, pernah berkata, "The church is not a hotel for saint, it's a hospital for sinner." Gereja bukanlah hotel bagi orang-orang suci, tetapi sebuah rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Maknanya adalah gereja bukanlah tempat yang sempurna. Ketika engkau mencari gereja yang sempurna, engkau membuat gereja itu tidak sempurna. Karena engkau yang menjadi masalah di sana. Tetapi gereja, sekalipun adalah tempat yang tidak sempurna, adalah tempat kita untuk bertumbuh bersama. Belajar akan firman-Nya, bersekutu di dalam Dia, berdoa, berbagi dan bersaksi. Oleh karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu orang-orang yang menolong kita untuk boleh bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, Paulus mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kematian dan kebangkitannya itu mempersatukan kita di dalam gerejanya, yang adalah tubuh Kristus. Marilah nanti kita menerima roti dan cawan, kita mengingat bahwa kita sudah disatukan oleh Kristus di dalam gerejanya. Dan ketika kita melangkah, melewati tahun 2025, kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang berjalan bersama dengan kita, menopang kita, mendoakan kita, berbagi hidup dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk boleh terus berjalan bersama dengan umat-Mu. Karena itulah yang Kau berikan kepada setiap kami. Saat lagi Tuhan kami akan menerima roti dan cawan. Kiranya kami dengan penuh sukacita, kami boleh menerima roti dan cawan ini. Sehingga kami boleh memaknai akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya persilakan majelis yang bertugas boleh membantu saya untuk melayankan perjamuan kudus.